Sobat Sawit, kali ini Anda bersama saya Diandra Bukni dan dalam 30 menit ke depan saya akan memandu program talk show Sawit dan Komunikasi Publik. Dan kali ini kita akan bahas mendalam nih soal industri sawit. Minyak sawit ini merupakan salah satu komoditas yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat pula pada kinerja ekspor Indonesia yang mana salah satu komoditas unggulan ekspor di tahun ini adalah minyak sawit. Indonesia sendiri dapat menyumbangkan 52% minyak sawit terhadap pangsa pasar dunia serta mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia. Dan untuk mengetahui ini bagaimana mendalam soal industri sawit ini, kita sudah bersama dengan Bapak Tovan Mahdi selaku Ketua Bidang Komunikasi GAPKI untuk membahas seperti apa sebetulnya industri sawit ini. Selamat sore, Pak Tovan. Diandra, apa kabar? Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, langsung aja nih Pak, kita bincang-bincang soal sawit. Industri sawit ini kan bisa dibilang sangat menjanjikan ya Pak. Dan saat ini juga permintaan pasar global atas minyak sawit juga sangat meningkat dan juga sangat tinggi. Gimana sih Pak memandangnya ini? Jadi sebelum kita ngobrol yang berat-berat, kita ngobrol yang ringan dulu gimana Diandra? Boleh ya? Boleh banget. Jadi mungkin Sobat Sawit belum semua mungkin tahu ya bahwa sebetulnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu nggak bisa lepas sebetulnya dari minyak sawit. Karena kita mulai bangun tidur, sampai kita mau tidur lagi, itu praktis hampir semua produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu ada komponen bahan baku minyak sawitnya di situ. Jadi misalnya saya ambil contoh, biasanya bangun tidur kita apa? Mandi atau sikat gigi ya. Nah, semua kita mungkin Sobat Sawit semua apa sudah tahu bahwa kayak di dalam sabun mandi, sampo, pasta gigi yang kita gunakan, di situ itu juga ada komponen yang terbuat dari minyak sawit. Jadi sebelum kita nanti diskusi tentang sawit memberikan sumbangan terhadap devisa ekspor, terhadap pengentasan kemiskinan, pembangunan wilayah di daerah-daerah tertinggal, tapi kita ingin ngenalin nih kepada Sobat Sawit semua bahwa hampir setiap hari kita menggunakan produk-produk berbahan baku sawit. Kalau kita ditanya, kalau saya dalam berbagai forum diskusi atau seminar di beberapa kampus begitu, ketika saya tanya apa yang teman-teman ketahui tentang minyak sawit atau tentang sawit, hampir 80% jawabannya apa? Minyak goreng ya? Minyak goreng Pak, ya seperti itu, atau margarin begitu. Itu pandangan yang sangat common. Sangat common. Saya keliling di berbagai kampus di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Sulawesi, sama jawabannya. Sama, minyak goreng Pak, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di luar produk makanan apa? Nah, pemahaman itu masih belum banyak. Jadi teman-teman misalnya, teman-teman Sobat Sawit yang putri begitu, itu belum banyak yang tahu bahwa kosmetik yang mereka gunakan itu juga tidak lepas dari bahan baku minyak sawit. Seperti lipstik, misalkan kayak gitu. Lipstik itu ada komponen minyak sawitnya di situ, sehingga dia bisa digunakan dengan sangat baik, bisa menempel di bibir dan lain sebagainya. Terus kemudian selain untuk produk bahan baku food, juga bahan baku kosmetik, ya kan, dan produk-produk oleochemical. Mungkin teman-teman dan Sobat Sawit semua juga apakah sudah tahu bahwa minyak sawit ini juga bisa digunakan sebagai bahan bakar nabati, sebagai bahan bakar nabati. Jadi kalau sekarang di Indonesia kita mengenal biodiesel yang percampurannya sebagai program mandatori dari pemerintah itu baurannya sudah 30% B30. Jadi kalau Diandra misalnya menggunakan mobil yang berbahan baku solar begitu, itu 30%-nya itu ada blending dengan minyak sawit seperti itu. Jadi memang ini luar biasa sekali minyak sawit, dan tadi Diandra sampaikan bahwa minyak sawit ini adalah salah satu komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar di Indonesia. Kalau boleh saya sebut nilainya, ini sering saya sampaikan dalam berbagai forum seminar dan diskusi dan juga talk show di beberapa media. Begitu saya sampaikan bahwa kalau tahun 2021 aja ekspor minyak sawit itu sumbangannya mencapai 35 miliar dolar atau 560 triliun rupiah. Jadi kalau APBN kita itu APBN kita sekitar 2.500 triliun, berarti 560 dibagi 2.000 itu udah berapa persen? 30% lebih. Jadi ini sangat signifikan. Karena itu ketika banyak
pengamat ekonomi global itu mengkhawatirkan bahwa tahun depan akan terjadi resesi ekonomi global, terjadi krisis ekonomi di banyak negara yang sekarang itu gejalanya sudah mulai muncul. Kita justru bersyukur kalau kita tinggal di Indonesia karena kita masih punya komoditas minyak sawit yang itu sampai hari ini bisa menjadi andalan perekonomian kita. Seperti itu gambarannya, Diandra. Supaya sobat sawit semua bisa mulai punya gambaran ini seperti apa sih keistimewaan dan kehebatan dari minyak sawit itu. Oke, berarti sekarang kita sobat sawit menjadi lebih tahu nih soal sebetulnya minyak sawit tuh nggak hanya minyak goreng, margarin aja ya Pak, yang untuk food, tapi juga ada untuk kosmetik juga, untuk sabun, odol dan lain-lain. Nah, sekarang kan ini di tengah meningkatnya permintaan dari pasar global atas minyak sawit nih Pak, di mana saat ini kan minyak juga lagi mahal-mahalnya. Produktivitas produksi sawit di Indonesia sendiri saat ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi gini, kalau saya ngomong dalam konteks ini diskusi berat lagi ya sobat sawit, mohon maaf ini karena Mbak Diandra ini karena sudah luar biasa knowledge-nya tentang sawit yang tanya yang berat-berat. Jadi Indonesia ini adalah negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi kalau saya boleh katakan nomor 1 Indonesia, nomor 2-nya itu Malaysia. Tapi produksi Malaysia dan Indonesia itu mungkin separuhnya lah Malaysia. Jadi total produksi kita, produksi minyak sawit Indonesia itu sekitar 52 juta ton. Dan Indonesia adalah dari 52 juta ton itu sebagian besar atau sekitar 70% atau sekitar 37 juta ton itu terserap di pasar ekspor. Jadi kalau tadi saya di pertanyaan sebelumnya saya banyak mengupas minyak sawit dalam konteks domestik. Nah, sekarang saya mencoba untuk menjelaskan kepada seluruh sobat sawit dalam konteks global. Jadi minyak sawit itu sebetulnya di mana sih konteksnya di dalam pasar global itu? Jadi minyak sawit ini adalah salah satu komoditas yang bersaing dalam pasar minyak nabati global. Nah, di dalam pasar minyak nabati global itu bukan hanya ada minyak sawit, tetapi ada minyak soya, itu biasanya diproduksi oleh negara-negara Amerika Latin, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga minyak sawit yang diproduksi oleh negara-negara Eropa, seperti bunga matahari, canola, terus kemudian biji bunga rapa, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada sekitar 17 sampai 18 jenis minyak nabati. Nah, sejak 20 tahun terakhir, dalam pangsa pasar minyak nabati global tadi, yang awalnya itu dikuasai oleh soybean, oleh minyak biji kedelai, itu sudah tergeser pangsa pasarnya oleh minyak sawit. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang minyak sawit ini tanaman ajaib. Tingkat productivity-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman minyak nabati yang lain. Dan menggunakan lahan yang jauh lebih efisien. Karena kalau kita menanam sawit ya, menanam kelapa sawit begitu, tingkat produktivitas dalam menghasilkan minyak itu 1 hektar itu bisa sampai 6 sampai 8 ton per hektar per tahun. Kalau kita bandingkan misalkan dengan bunga matahari atau kedelai misalnya atau soya ya misalnya, itu mungkin untuk menghasilkan 1 ton itu per tahun itu membutuhkan lahan 4 sampai 5 hektar. Jadi itu seperberapanya. Nah, karena tingkat productivity level yang jauh kalah ya dengan minyak sawit, karena itu dalam persaingan pasar minyak nabati global itu permintaan terhadap komoditas minyak sawit ini kemudian menjadi semakin tinggi. Apalagi terus kemudian dunia punya concern dengan isu terkait dengan perlindungan lingkungan, deforestasi dan lain sebagainya. Sebetulnya secara common sense kalau kita ingin karena kita tahu tadi saya jelaskan bahwa minyak sawit ini sebagai salah satu komoditi untuk bahan pangan, maka seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dunia, maka pertambahan permintaan terhadap minyak nabati ini pasti akan naik. Di sisi yang lain, luasan lahan yang akan digunakan untuk budidaya minyak nabati itu juga kan mestinya terbatas. Nah, supaya kita tetap bisa memberikan food kepada penduduk-penduduk di dunia yang jumlahnya terus meningkat sementara penggunaan lahannya itu juga tidak boleh sangat masif, maka pilihannya seharusnya kepada minyak sawit seperti itu. Tetapi ketika minyak sawit ini semakin tinggi permintaannya dan menjadi nomor 1 dalam pasar minyak nabati global tadi, sejak saat itulah
berbagai kampanye negatif terhadap sawit mulai muncul dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di segmen selanjutnya di Andra, seperti itu. Siap. Ini makin seru nih kawan-kawan untuk pembahasannya, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini Sobat Sawit.